Ini sangat kering kawan, walaupun cuaca itu tidak seberapa panas. Dan jambu air di pot yang kira-kira ini memang sudah sangat berusia, usia 18 tahun. Tentu kita merawat jambu air di pot, di tabulan pot dengan segala teknik yang telah saya berikan. Jadi teknik shutdown 90 ke 180 derajat juga akhirnya membentuk seperti ranting-ranting seperti ini. Ranting-ranting yang ke bawah juga teknik rawatan vegetatif, tentu oksigen, ada celah-celah seperti ini karena begitu lama ini kita taruh sistem seperti ini akhirnya celah-celah oksigen itu bisa masuk. Nah, celah oksigen atau terpenuhinya unsur oksigen di sini tanaman itu juga akan mengalami proses-proses di mana pertumbuhan tanaman itu akan sangat normal. Tetapi tentu tidak bisa kita paksakan, kita samakan dengan di lahan luas. Satu yang tidak kita bisa samakan mengenai teksturnya, walaupun usia 18 tahun, kita harus menjaga terus, kita merawat pruning sebagai penghobi tanaman di lahan sempit, di lahan pot. Apalagi ini di lahan lantai 1 kawan. Agar sesuai dengan media tempat pot. Nah, kemudian yang kedua dari efek-efek fase generatif. Walaupun kita sudah mendapati yaitu dari fase generatif yang seperti ini kita lihat lah ini. Jadi ini dari bunga menuju bakal buah, kemudian pengisian buah seperti ini. Kondisi seperti ini kawan, kalau tidak air cukup tentu ini akan mengakibatkan rontok yang pertama. Yang kedua, juga tanaman ini, buah ini untuk pembesarannya itu sangat sulit jika kekurangan air. Tetapi juga untuk memicu pembesaran buah ini karena di pot, tentu unsur air, unsur matahari, juga unsur oksigen. Juga tidak salah kawan, jangan sampai kita tuh salah. Jadi unsur air, unsur oksigen itu membantu pembesaran buah, juga matahari. Matahari itu fungsinya juga membantu pembesaran buah, pembesaran tangkai dan lain-lain. Ya, 3 hal, unsur oksigen, unsur matahari, juga unsur air itu sangat membantu pembesaran buah. Di mana satu sama lainnya itu memang tidak terpisahkan. Tetapi mengenai perkembangbiakan tanaman buah jambu air itu tidak sulit untuk merawatnya di pot. Akhirnya seperti layaknya di lahan luas, buahnya menjadi besar. Tentu ada beberapa faktor yang harus kita lakukan sebagai seorang penghobi tanaman. Kadang-kadang sharing saya tentu akan berlainan satu dengan lain. Karena cara kita merawat, cara kita untuk memperkuat pembuahan di tabulan pot ini, kita memang trik alami kawan. Tidak saya picu serta-merta dengan pupuk-pupuk tertentu atau pupuk-pupuk kimia tertentu, tetapi semua dengan alami. Kalau sebelumnya rawatan kita media tanam tanah menggunakan kompos hijau daun, air cukup, oksigen cukup, matahari cukup, tentu akan membawa pembuahan tanaman kita jambu air di pot tetap akan besar. Kita simak kelanjutannya bagaimana perkembangan tanaman ini kawan. Tentu yang sangat kita jaga kalau saat-saat seperti ini, walaupun cuaca tidak seberapa panas, airnya mengering, kita siram air putih saja. Ini secukupnya agar pembuahan, pembesaran, pengisian buah ini bisa normal seperti layaknya di lahan luas. Nah, ini adalah sebagai penghobi tanaman tidaklah kita susah untuk melakukan hal ini semuanya. Untuk sahabatku semuanya, saya memberikan sharing seperti tadi karena apa? Bakal buah sudah seperti ini. Bagaimana kalau bakal buah itu masih kecil-kecil, belum fase mekarnya bunga jambu air ini? Tentu saya memberikan sharing dan teknik itu berbeda.
Oleh sebab itu sahabatku semuanya, untuk melakukan rawatan teknik tabu lampot itu sekali lagi berkali-kali saya berikan sharing. Vegetative care juga teknik sakdon, tapi juga media tanam dengan kompos alami, kompos berasal dari tumbuhan lunak atau kompos hijau daun. Dan ini semuanya juga kita sesuaikan dengan situasi kondisi di daerah kita masing-masing. Sebab cuaca juga iklim, maksudnya iklim, cuaca juga curah hujan setiap daerah itu akan berbeda-beda. Oleh sebab itu juga demikian, karena di tabu lampot bagaimana merawatnya. Kalau sudah menjadi bakal buah untuk pengisian buah seperti ini, dengan kira-kira masih munculnya pembungaan dan menuju fase mekarnya bunga, ini tentu berlainan sekali. Oleh sebab itu sahabatku semuanya, silahkan untuk sesuaikan saja di daerah sahabatku semuanya, tetapi jangan lupakan vegetative care dan teknik sakdon itu sangat penting. Media tanam tanah agar tanaman kita itu bisa normal dalam generatif fase atau vegetatif fase, walaupun di pot di lahan sempit, apalagi di lantai 1. Nah, kita simak unggahan video saya selanjutnya, bagaimana kalau kita picu agar yang baru munculnya bunga kecil-kecil itu bisa menempel dengan bagus dan kuat untuk mencapai sampai ke buah-buah yang normal seperti layaknya di lahan luas. Kita simak unggahan video saya berikutnya, semoga bermanfaat. Salam bertanam di lahan sempit, teknik vegetative care dan teknik sakdon.